Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Kali ini kita bakalan membahas sebuah laptop dari brand Apple yang mungkin kalian pasti penasaran bagaimana performa dari M1 jika kita ngajak coding ngoding Android. Ya, apakah worth it? Menurut saya sih iya. Alasannya kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, ini adalah laptopnya, MacBook Air. Varian laptop termurah buat kalian yang ingin mencicipi prosesor M1. Ya, karena prosesor ini cuman bakalan kalian temuin di brand Apple aja. Setidaknya sampai sekarang ya. Nah, dari harganya sendiri ini lumayan, 13 jutaan. Mungkin sebagian orang langsung berpikir, mending beli laptop gaming aja bang. Laptop TUF udah dapet juga tuh dari Asus. Ya, dari Acer juga dapet tuh. Ya, memang iya kalau kalian cuman mau main ngegame. Tapi beda cerita buat orang-orang yang ingin belajar developer mobile. Jadi nggak Android aja, harus belajar juga buat iOS-nya. iOS itu ya seperti kita tahu harus menggunakan IDE Xcode dan Xcode cuman ada di macOS. macOS ya harus kalian beli di brand Apple. Kecuali kalian menggunakan Hackintosh, dan saya tidak menyarankan itu karena itu legal atau ilegal. Kayaknya ilegal sih. Oke, kita mulai dari yang pertama. Harganya cukup mahal, 13 juta. Yang kedua adalah miskin port. Ya, kalian bakalan menemukan 2 USB Type-C dan juga 1 jack. Udah, itu doang. Berbeda dengan varian yang sebelumnya di tahun 2015 itu Mac masih kaya banget dengan port. Cuman perbedaan dari MacBook Air sama Pro hanya ada satu kalau nggak salah ya, kipas. MacBook Air tidak ada kipas. MacBook Pro itu ada kipas. Jadi ya itu dia. Kalian nggak bisa terlalu memaksakan si laptop ini buat ngoding. Apalagi main 3D ya. Kayaknya nggak kuat deh kalau 3D. Oke, kita langsung lanjut lagi ke poin berikutnya. Upgrade. Laptop ini tidak diciptakan untuk di-upgrade. Jadi SSD-nya cuma segitu, RAM-nya cuma segitu, dan sebagainya. Berbeda dengan varian 2015 ke atas, itu setidaknya kalian bisa ganti SSD dan juga RAM. RAM-nya mentok di tahun 2012 ya. Jadi kalau di bawah 2012 itu bisa diganti. Kalau yang 2015 itu udah nggak bisa diganti, cuman SSD-nya aja yang bisa diganti. Kayak MacBook Pro 2015 saya yang ini, varian terakhir dengan kaya port dan juga ada lampu backlight-nya di sini. Terakhir mungkin nggak semua aplikasi udah support M1. Salah satunya saja kemarin saya menemukan error ketika development dan ternyata varian library-nya nggak support sama M1. Jadi harus menggunakan versi alpha. Nah, mungkin itu aja sih dari sisi negatifnya. Sekarang kita masuk dari segi positifnya. MacBook Air ringan, jadi enak buat kalian yang suka mobilitas, yang suka dibawa kemana-mana, soalnya nyaman banget. Seharian aja baterainya cukup kayaknya. Saya udah coba ini, misalnya kita pakai jam 9, mungkin casnya itu sekitaran jam 5-an baru ngecas. Dan itu lumayan ya pengerjaannya ya, pasti buka browser, pasti ngoding, tapi saya enggak nonton dan enggak ngidupin lagu ketika kerja. Jadi mungkin itu juga yang bisa menghemat baterainya. Jadi kalian perlu coba dulu apakah cukup atau tidak dengan baterai segitu. Kemudian dari sisi positifnya lagi, chargernya super kecil. Kayak handphone aja, udah bentuknya kecil, compact, mantap banget. Jadi kalian nggak punya alasan lagi, Pak, bawa charger tuh berat. Nggak ada ya, soalnya ini udah kecil banget. Nah, sesuai sama jaringan Apple itu kan biasanya bisa dibuka dengan satu tangan ya. Dan ini terbukti walaupun ini varian termurahnya, dan dia tetap bisa melakukan hal itu dengan mudah. Oke, itu dia. Oke, sisi lainnya mungkin dari
menaikkan derajat si developernya. Mungkin kalau kalian yang tadinya ditawar murah gitu ya, bikin aplikasi dengan bawa brand ini, ya setidaknya kalian pasti bakalan mikir ya kliennya, masa iya sih gue tawar 1 juta, dia kan bawa laptop mahal, laptopnya aja belasan juta, emang dia mau ngerjain 1 juta? Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi bisa membantu menaikkan dari kualitas si developernya. Udah, kayaknya itu aja sih dari sisi positifnya. Oh iya, saya kemarin udah nyobain IDE Android Studio, dan emulatornya super lancar parah, mantap banget. Tapi itu perlu diingat ya, saya baru buka 1 project aja. Jadi 1 project, 1 emulator. Belum nyoba buat multi project. Jadi ya itu, mungkin nanti kedepannya kita bakalan bahas mengenai performanya. Nah, untuk sampai sekarang sih saya cukup suka ya sama jajaran ini, terutama karena dia nggak ada kipas, jadi nggak berisik. Tapi belum tahu juga bakalan pemakaian jangka panjangnya kayak gimana. Ini kayaknya lightingnya rusak ya kalau kayak gini-gini. Jadi mungkin itu aja. Dan perlu kalian catat juga, kalau kalian mau beli ini, coba kalian searching dulu apakah tools kalian yang sering kalian gunain udah support M1 atau tidak. Karena kalau belum, ya bisa bahaya juga kan. Apalagi kayak tadi ada library yang ternyata belum support sama M1 dan masih alpha. Kalau nggak salah sih library Room ya. Buat developer itu adalah library yang tujuannya adalah menyimpan data secara lokal. Jadi menyimpan data di device-nya. Mungkin yang paham sama developer sebelumnya itu namanya SQLite kayak gitu. Nah, mungkin itu aja alasan saya kenapa ini worth it buat kalian beli. Seenggaknya buat nyobain M1 jajaran yang pertama. Dan saya yakin ini kalau dijual masih balik modal sih. Tapi sayangnya ini dari kantor, nggak dijual. Oke guys, demikianlah video singkat tentang M1 ini. Nanti kita bakalan bahas bagaimana performanya kalau kita multi IDE dan sebagainya. Karena Android Studio yang terbaru itu cukup keren ya. Kalau kalian buka project banyak, dia nanti jatuhnya kayak buka browser. Jadi tabnya ada di atas semua. Ya mungkin layarnya sempit aja sih kalau menggunakan ini. Jadi kalau kalian mau lebih enak lagi punya monitor wide kayak gini, terus beli konverter, dah sambungin ke sini. Jadi mantap banget. Oke, itu aja. Like kalau nggak suka, kalau suka like aja. Ya iyalah di like, masa enggak. Oke guys, demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.